Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Didik Kurniawan dan mari kita lanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan activity based costing. Yakni merupakan salah satu topik atau tema di dalam pembelajaran akuntansi biaya. Di video materi yang pertama, kita sudah membahas mengenai ciri atau karakteristik dari yang namanya traditional costing. Dan kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa traditional costing dan activity based costing itu berbicara dalam konteks yang sama, yaitu berbicara mengenai factory overhead. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya di video materi part yang kedua. Di bagian yang kedua ini, kita akan membahas mengenai lebih dalam tentang konsep dasar atas activity based costing. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ABC atau activity based costing itu? Dan ciri-ciri atau karakteristiknya itu seperti apa? Serta kaifiat atau kaidah penerapannya dalam costing atas FOH ke produk itu seperti apa? Oke, mari kita bahas. Pertama kita lihat dulu rincian kata-kata atau pengertian dari bukunya Pak Carter. Activity based costing atau disingkat ABC was introduced briefly in chapter 12 and was defined as a costing system in which multiple overhead cost pools are allocated using bases that include one or more non-volume related factors. Nah, kalimat pertama dari buku Pak Carter yang membahas tentang activity based costing ini, beliau memberikan definisi dari yang namanya ABC. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari kalimat pertama ini, bahwa activity based costing atau ABC itu merupakan satu costing system. Dan ingat bahwasanya costing system di sini cost-nya, biayanya hanya nge-cover factory overhead saja. Lagi-lagi, sekali lagi kita tekankan di sini bahwa TC atau traditional costing versus ABC itu hanya berbicara tentang FOH, tidak berbicara tentang atau tidak membicarakan mengenai direct material dan direct labor. Nah, di dalam ABC itu nanti ada multiple overhead cost pool. Jadi multiple cost pool itu maksudnya pengelompokan biayanya itu harus lebih dari satu. Ketika cost pool-nya itu lebih dari satu atau bersifat multiple, tentu saja nanti rate atau tarifnya itu juga akan lebih dari satu. Ini sudah konsekuensinya. Ketika FOH dalam satu perusahaan itu dikelompokkan, dirinci menjadi lebih dari satu, maka nanti pasti tarif atas FOH-nya juga bersifat multiple rates atau tarifnya pasti akan lebih dari satu. Nah, ini jelas nih. Jadi kita dapat nih sebenarnya karakteristik, salah satu karakteristik dari ABC. Nanti dia punya multiple rates, tarifnya lebih dari satu. Are allocated using bases that include one or more non-volume related factors. Nah, kemudian kita dapat info lagi nih bahwa ABC itu nanti akan menginklusi atau menggunakan one or more non-volume related factors. Satu atau lebih. Satu atau lebih. Jadi kalau ada kata-kata atau, berarti satu bisa, lebih dari satu juga bisa. Apa yang satu atau lebih dari satu? Yang ini terkait dengan allocation base atau basis atau dasar yang digunakan untuk mengalokasikan FOH-nya. Kata-katanya adalah non-volume related. Non-volume related itu artinya dalam hal ini merupakan aktivitas. Atau dengan kata lain, basis yang digunakan atau garis miring cost driver. Untuk FOH, cost driver untuk FOH yang dipakai itu drivernya merupakan atau basisnya itu merupakan activity driver atau activity base. Di video materi sebelumnya kan kita sudah katakan bahwa sudah kita bahas bahwa non-volume related factors, non-volume maksudnya adalah activity. Kan kita juga sudah bahas di video materi part yang pertama, yang sebelumnya
Kita lihat di sini bahwa kalau ada dua rate atau basis yang bisa digunakan dalam konteks pembahasan kita mengenai FOH ini, yaitu ada yang bersifat volume atau unit, atau nama lainnya non-activity base atau non-activity driver, dan yang satunya adalah activity driver. Nah, yang non-activity driver atau volume atau unit base itu terkait dengan traditional costing. Sementara kalau kita berbicara tentang ABC, maka nanti cost driver FOH-nya atau allocation base-nya, basis alokasinya pasti harus ada satu atau lebih dari satu yang merupakan activity driver atau activity base. Nah, kita dapat dua ciri nih berarti dari kalimat yang pertama ini. Bahwa yang pertama tadi bersifat multiple rates, kemudian yang kedua basis alokasinya pasti ada yang didasarkan pada salah satu ya, berarti ya, karena ini satu atau lebih, salah satu harus ada basis alokasi yang didasarkan kepada activity driver atau activity base. Paham ya sampai di sini ya? Berikutnya, compared to traditional cost accounting atau TC, traditional costing, ABC represents a more thorough application of cost tracing. Jadi kalau dibandingkan dengan traditional costing, menurut Pak Carter ya, bahwa ABC ini nanti akan lebih komprehensif dalam hal cost tracing. Cost tracing atas apa? Cost tracing atas FOH. Loh, kenapa kok bisa begitu? Dijelaskan di kalimat berikutnya. Traditional product costing atau traditional costing traces only direct material and direct labor to each unit of output. Kalau dalam traditional costing yang di-tracing dengan cukup andal, yang bisa ditrasir secara langsung ke produk, itu adalah hanya direct material dan direct labor. Berikutnya, in contrast, ABC recognizes that many other costs are in fact traceable, not to units of output, but to the activities required to produce output. Nah, ini alasannya. Kenapa kok ABC itu dikatakan dapat mengalokasikan biaya secara lebih komprehensif dan lebih akurat atau thorough? Secara lebih komprehensif. Kenapa? Jawabannya adalah karena dalam ABC itu dapat mengalokasikan FOH tidak didasarkan hanya kepada unit base, tetapi dia didasarkan kepada indikator-indikator, parameter-parameter yang lebih akurat, yaitu didasarkan kepada aktivitas. Nah, jadi kalau pakai traditional costing, entah itu pakai traditional costing maupun pakai ABC ya nggak. Kalau namanya direct material dan direct labor itu pasti accurately tracing to the final product. Nggak ada masalah kalau dengan DM dan DL. Nah, sementara kalau terkait dengan alokasi atas FOH, maka ABC dikatakan lebih thorough, lebih andal, lebih akurat. Kenapa? Karena kalau using traditional costing, FOH-nya itu cuma didasarkan kepada unit base. Satu aja kepada unit base. Tidak ada berdasarkan parameter atau indikator lain yang lebih komprehensif. Nah, beda dengan TC. Kalau ABC dia menggunakan banyak indikator atau parameter lain yang lebih thorough, yang lebih komprehensif, yang lebih banyak, sehingga nanti alokasi FOH-nya akan lebih akurat. Loh Pak, kok kenapa bisa begitu? Perhatikan tadi di sini di kalimat pertama tadi bahwa jika menggunakan ABC itu pasti nanti bersifat multiple rate. Kenapa multiple rate? Karena multiple cost pool, kan gitu. Nah, kita sudah bahas juga di video materi sebelumnya bahwa kenapa sih kok
multiple rate itu lebih preferable, lebih disukai ketimbang plan wide atau single rate. Kenapa? Jawabannya adalah karena multiple rate itu lebih bisa nge-capture, lebih punya tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam hal alokasi FOH, karena lebih menggambarkan kondisi real dari setiap masing-masing departemen produksi. Nah ini, menurut ABC, dia itu juga lebih akurat alokasi FOH-nya. Kenapa? Karena dia menggunakan parameter yang banyak. Hanya saja parameternya itu bukan hanya berupa unit base atau volume base. Parameternya di ABC itu menggunakan aktivitas atau activity driver atau activity base. Nah, bayangkan untuk menghasilkan satu produk itu kan aktivitasnya pasti ada banyak. Misalkan untuk menghasilkan meja dan kursi dari kayu, maka ada aktivitas untuk memotong, ada aktivitas untuk merakit, ada aktivitas untuk mengecat, ada aktivitas untuk membungkus gitu. Nah, kalau kemudian FOH-nya itu dialokasikan dengan menggunakan dasar aktivitas, ada aktivitas memotong, merakit, mengecat, membungkus, itu pasti lebih andal dalam hal alokasi FOH-nya ketimbang dengan menggunakan traditional costing yang hanya didasarkan pada misalkan satu parameter saja, yaitu direct labor hour misalkan. Dapat dipahami itu ya? Jadi itulah dikatakan alibi alasan kenapa ABC lebih akurat, more thorough dalam hal alokasi FOH ke final product. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kita lanjutkan. Traditional costing atau TC dan ABC activity based costing itu merupakan satu paket terminologi dalam konteks pembahasan yang sama. Ini sudah kita jelaskan di video materi sebelumnya bahwa TC dan ABC itu merupakan satu paket terminologi yang bergandengan. Sama halnya dengan ketika kita membahas job costing versus proses costing, itu juga merupakan satu paket terminologi dalam konteks pembahasan yang sama. Nah, TC dan ABC itu terminologi dalam konteks pembahasan yang sama, yaitu dalam hal apa? TC dan ABC itu berbicara hanya dalam konteks FOH. Dan ingat sekali lagi bahwa TC versus ABC itu membicarakan hal yang dibicarakan hanya dalam hal konteksnya adalah biaya produksi yang berupa overhead cost saja. Dia tidak mencakup, atau ABC versus TC itu tidak sama sekali berbicara tentang DM dan DL. Loh Pak, kenapa? Kok logikanya kenapa kok kemudian ABC itu tidak membicarakan tentang DM dan DL? Karena DM dan DL itu sudah directly tracing dan bisa ditrasir secara lebih akurat ke produk. Meskipun dengan menggunakan traditional costing tetap aja more thorough. Tetap aja secara komprehensif itu lebih akurat pembebanannya. Jadi DM dan DL pembebanannya itu lebih tracingnya, proses traceability-nya itu lebih andal, sehingga pembebanannya ke produk akhir DM dan DL itu tidak bermasalah. Karena memang sudah akurat, terlepas dari mau pakai TC atau ABC. Nah, berbeda dengan FOH tadi, sebagaimana penjelasan yang tadi. ABC dipandang lebih akurat, lebih thorough, lebih andal dalam hal alokasi. Dalam hal alokasi biaya overhead. Kenapa? Karena parameter yang dipakai lebih banyak nge-cover. Indikator yang dipakai lebih banyak nge-cover. Yaitu aktivitas yang digunakan sebagai allocation base lebih banyak. Seperti contoh yang sudah kita bahas tadi. Nah, TC dan ABC itu berbicara tentang dua hal. Traditional costing dan activity based costing itu pada hakikatnya membicarakan tentang dua hal. Dua hal ini pasti adalah masih terkait dengan pembahasan mengenai factory overhead. Jadi yang pertama, TC dan ABC itu berbicara tentang bagaimana perhitungan atas setting predetermined FOH rate. Oh, kalau begitu TC dan ABC itu berbicara tentang ketika men-setting tarif FOH di awal periode. Artinya TC dan ABC punya jalur, punya jalannya sendiri-sendiri ketika mereka men-setting tarif FOH di awal periode.
Saya ulang, TC dan ABC punya cara, punya tekniknya sendiri-sendiri, punya jalurnya sendiri-sendiri yang tentu berbeda ketika membuat tarif FOH di awal periode. Itu yang pertama. Kemudian, TC dan ABC juga berbicara tentang perhitungan atas pembebanan biaya overhead ke produk. Nah, yang kedua adalah bahwa TC dan ABC itu berbicara tentang bagaimana sih kemudian FOH-nya itu dialokasikan ke final product. Nah, tentu saja jalur atau caranya pun berbeda antara bagaimana TC mengalokasikan dan membebankan FOH dengan bagaimana ABC mengalokasikan atau membebankan FOH ke produk akhir atau ke FG. Jadi, nanti punya jalurnya sendiri-sendiri. Traditional costing punya jalur sendiri dalam hal setting tarif FOH dan pembebanan FOH ke produk, serta activity based costing itu juga punya jalurnya sendiri tentang bagaimana men-setting up tarif FOH dan membebankan FOH ke produk. Jadi, kalau kita mau rangkum ini, sebenarnya TC dan ABC itu berbicara dalam hal apa sih? Berbicara dalam rangka alokasi FOH ke final product. Saya ulang, bahwa ABC dan versus TC itu berbicara dalam hal alokasi biaya overhead ke produk. Nah, tadi kan dalam hal alokasi FOH, biaya overhead ke produk itu kan mereka punya jalannya masing-masing. TC punya jalurnya sendiri, FOH punya jalannya, ABC punya jalannya sendiri. Jadi TC punya teknik sendiri untuk mengalokasikan FOH ke final product. Demikian pula ABC juga punya caranya atau metodenya sendiri dalam hal mengalokasikan FOH ke produk. Nah, sekarang pertanyaannya yang menarik begini. Jadi ini TC versus ABC itu kan berbicara tentang pengalokasian FOH ke FG atau final product atau finished goods. Nah, sekarang gini, kita berpikir, kalau produknya itu cuma satu saja, kalau produknya itu cuma satu saja, apakah kemudian TC dan ABC itu akan menunjukkan perbedaan hasil dalam hal alokasi overhead cost? Jawabannya adalah tentu tidak. Loh kok Pak, bisa begitu? Lawang produknya cuma satu. Kan ini ada total FOH. Total FOH mau dialokasikan, dibagi ke final product. Lah kalau produknya cuma satu, berarti total FOH-nya ya ujung-ujungnya tetap aja akan dialokasikan ke produk tersebut. Wong cuma satu produknya. Misal total FOH-nya ada 1 juta. Mau dialokasikan ke produk X. Perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk saja, produk X. Berarti total FOH-nya yang 1 juta itu ya semuanya akan dibebankan ke produk X. Selesai. Mau pakai cara TC atau ABC nggak ada soal, nggak jadi masalah. Nggak akan ada perbedaan. Karena uang yang dibagi 1 juta ke satu jenis produk saja. Nggak akan relevan pembahasan atas TC versus ABC. Berbeda sekarang kalau produknya itu lebih dari satu. Sehingga di sini saya berikan kata-kata beberapa produk. Beberapa digaris bawahi. Kalau beberapa kan berarti lebih dari satu. Nah, sekarang total FOH-nya 1 juta. Kemudian produknya ada 2 macam, 2 jenis. Nah, 2 macam produk atau 2 jenis produk ini tentunya kedua jenis produk ini membutuhkan proses pengerjaan atau aktivitas yang berbeda. Katakanlah produk X dan produk Y. Produk X dan produk Y, cara membuatnya tentunya ada perbedaan. Kalau cara membuatnya itu betul-betul 100% sama, itu namanya produknya sama, bukan produk X dan produk Y. Sehingga 1 juta itu FOH-nya mau dialokasikan berapa ke produk X dan berapa ke produk Y. Kalau kemudian produknya beda, cara pengerjaannya beda, maka terus kalau mau pakai TC dan mau pakai ABC tentu nanti kan tadi teknik atau cara mengalokasikannya kan beda. Sehingga produk X dan produk Y under TC dan produk X dan produk Y under ABC pasti akan mendapatkan alokasian FOH yang berbeda. Kenapa berbeda?
Karena tadi traditional costing dan activity based costing punya jalur, punya cara, punya tekniknya masing-masing, yang mana metode pengalokasian biaya under TC dan ABC itu beda. Kalau sama ya ngapain dibedain menjadi TC dan ABC. Oke, paham ya? Jadi kalau produknya itu cuma satu, tidak ada perbedaan antara TC dan ABC. Tapi kalau produknya itu lebih dari satu, at least minimal 2, jelas itu nanti alokasi FOH under TC dan ABC ke masing-masing produk itu pasti akan menghasilkan angka alokasian yang berbeda. Tidak boleh sama. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Berikutnya sekarang, jadi sebenarnya secara rinci apa sih perbedaan antara TC dan ABC? Kalau kita bertanya atau membicarakan tentang perbedaan antara TC dan ABC, traditional costing dan activity based costing, maka kita akan harus pertama kali mengcompare atau membandingkan antara TC dan ABC tersebut. Oke, berdasarkan komparasi singkat yang sudah saya tuliskan di sini, coba kita bahas. Ada traditional costing dan activity based costing, kita compare sekarang. Yang pertama dilihat dari sisi cost pool untuk biaya overhead. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Carter bahwa activity based costing itu multiple cost pool. Cost poolnya banyak, lebih dari satu pastinya. Sementara kalau dalam traditional costing, cost poolnya boleh cuma satu, boleh juga lebih dari satu. Jadi ini perbedaannya kalau kita komparasikan. TC cost poolnya boleh satu, boleh lebih dari satu. Bisa satu, bisa lebih dari satu. Sementara kalau dalam ABC cost poolnya banyak, lebih dari satu. Paham ya? Berikutnya, jumlah tarif FOH. Karena di dalam traditional costing itu multiple cost pool, jelas nanti tarifnya bisa multiple. Bisa juga cuman single tarif. Kenapa? Karena kan tadi traditional costing bisa cost poolnya cuma satu. Sehingga jumlah tarifnya under traditional costing bisa single rate, bisa pula multiple rate. Sebagaimana sudah kita bahas di sini. Di video materi sebelumnya, berdasarkan contoh kasus ilustrasi ini, maka kita akan dapat simpulan bahwasanya tarif atas FOH di traditional costing itu bisa single rate, bisa juga multiple rate. Nah, bagaimana dengan activity based costing? Kalau under ABC itu nanti jumlah tarifnya pasti lebih dari satu. Loh Pak, kenapa kok bisa tarifnya lebih dari satu? Kenapa? Jawabannya adalah, loh ini tadi cost pool atas FOH-nya banyak, lebih dari satu. Pengelompokan biaya overhead-nya lebih dari satu. Nah, masing-masing kelompok itu, masing-masing cost pool itu pasti punya tarifnya masing-masing. Nah, kalau cost pool-nya aja ada banyak, lebih dari satu, maka logikanya tarif FOH-nya akan pasti bersifat multiple rate. Paham ya sampai di sini ya? Berikutnya, basis yang digunakan untuk tarif FOH atau cost driver. Cost driver di sini adalah overhead cost driver. Basis untuk tarif FOH atau overhead cost drivernya adalah tadi disebutkan di kalimat pertama buku Pak Carter tadi adalah untuk activity based costing itu nanti menggunakan ada tarif atau allocation base, ada basis alokasi yang merupakan activity driver atau activity base. Sementara kalau dalam traditional costing tidak ada allocation base yang dia itu didasarkan kepada activity, atau dalam arti bisa kita balik kata-katanya, under traditional costing maka allocation base atau driver overhead-nya itu semuanya 100% menggunakan volume atau resource base. Tidak ada sama sekali yang menggunakan activity base atau activity driver. Itu basis alokasi di traditional costing. Berbeda dengan di activity based costing, basis alokasinya atau driver atas overhead cost-nya itu harus ada salah satu yang menggunakan activity driver. Loh Pak, maksudnya bagaimana Pak? Jadi tadi kan cost pool-nya ada banyak nih.
Ada lebih dari satu di activity based costing. Nah, kemudian allocation base-nya kan tentu juga akan lebih dari satu, wong tarifnya multiple di sini. Nah, salah satu allocation base yang dipakai dalam ABC itu harus menggunakan activity driver atau activity base. Jadi kalau at least misalkan ada 2 tarif, maka dia butuh 2 allocation base. Nah, under ABC salah satunya itu harus activity driver atau activity base. Nah, kalau yang satunya itu volume base boleh nggak Pak? Boleh. Kan tadi ada 2. Yang satu adalah volume base, yang satu activity base, boleh. Syaratnya di sini adalah minimal ada 1 yang menggunakan activity driver atau activity base. Paham ya? Oke. Terus yang keempat, kalau kita komparasikan, maka ini ada namanya level of cost, level biaya, tingkatan biaya. Level of cost atau tingkatan biaya ini berbicara tentang biaya dikelompokkan dari secara helikopter view, artinya dilihat ke atas gitu loh. Scope-nya itu dilihat berdasarkan scope-nya. Ada scope-nya mikro, kemudian scope-nya lebih gede lagi, kemudian sampai scope yang paling gede di tingkatan tataran perusahaan atau company. Itu nanti ada level of cost-nya masing-masing. Nah, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut. Under traditional costing, maka level of cost-nya itu cuma satu saja, yaitu berada di unit level. Artinya itu cost-nya, overhead maksudnya, FOH-nya itu dipandang didasarkan hanya pada scope yang paling kecil, yaitu scope untuk per unit produk. Itu di traditional costing. Sementara untuk di ABC atau activity based costing, scope biayanya atau lingkup biayanya itu ada 4 tingkatan. Kalau di komputer itu kan ada zoom in atau zoom out. Nah, artinya ini akan di zoom out. Biayanya kan kalau di zoom in kan scope-nya lebih sedikit, lebih kecil. Kalau di zoom out, maka nanti scope-nya kelihatannya akan, lingkupnya akan lebih besar. Kayak helikopter view. Di zoom out itu kan ke atas, berarti cakupan pandangnya lebih luas semakin ke atas. Zoom out. Oke ya. Under activity based costing, maka level of cost-nya itu ada 4 tingkatan. Mulai dari level yang paling kecil, unit level namanya. Kemudian di atasnya ada batch level, level kelompok, ini level unit per produk, per setiap satu unit produk. Kemudian batch level, level kelompok itu di atasnya per setiap kelompok produk. Jadi kalau unit itu satu unit produk saja gitu loh, satu produk aja, satu unit produk aja. Kalau batch itu ada beberapa kelompok gitu loh, ada beberapa kelompok produk. Ada kelompok unit, bukan kelompok produk, sorry, kelompok unit. Misalkan kalau di sini adalah satu tas gitu misalkan. Kemudian batch level itu adalah satu lusin tas gitu misalkan. Ya, itu batch level. Di atasnya lagi ada product level. Product level itu lebih atasnya lagi dari sekedar batch. Jadi kalau batch itu adalah gabungan dari unit, sementara produk itu adalah gabungan dari batch. Ya, produk levelnya lebih gede lagi. Jadi ada beberapa batch dikelompokkan jadi satu. Misalkan tas tipe standar gitu. Itu ada di tataran produk. Kemudian di samping tas tipe standar ada tas tipe mewah atau lux gitu. Itu tatarannya produk. Nah, tas tipe standar itu dia punya kelompok-kelompok lusinan gitu. Lusinan tas tipe standar. Kemudian lusinan tas tipe standar itu ada, satu unit tas tipe standar. Kemudian ini satu unit lagi tas tipe standar gitu ya. Kemudian ini level ketiga, lebih luas lagi. Yang paling puncak, yang paling tinggi adalah level plant atau facility. Sehingga disebut sebagai plant or facility level. Plant or facility level. Ini levelnya adalah level perusahaan, level company atau level pabrik, level perusahaan. Nah, ini lebih gede lagi, ya, lebih gede lagi. Beyond merek, beyond atau di atasnya lagi dari sekedar tipe tas lux dan tipe tas standar. Jadi konteksnya kalau plant atau facility level itu sudah perusahaan. Konteks atau lingkup yang paling gede, yang paling tinggi, yang paling besar. Oke ya. Oke.
Nah, ini hasil perbandingan dari TC dan ABC. Nah, dari perbandingan ini, maka kita bisa simpulkan yang menjadi ciri-ciri atau karakteristik utama dari ABC itu apa? Pertanyaannya kan gitu. Sehingga yang menjadi ciri-ciri atau karakteristik utama dari activity based costing itu sebenarnya apa sih? Itu ya pertanyaan mendasar kita. Jadi dapat kita simpulkan nih dari komparasi ini dan dari penjelasan di kalimat Pak Carter yang pertama tadi ini, maka kita bisa simpulkan bahwa ciri-ciri atau karakteristik dari activity based costing sebagai salah satu teknik untuk alokasi FOH ke final product adalah pertama, bahwa ABC itu harus memiliki activity driver untuk basis tarif FOH, minimal satu activity driver. Paham ya? Jadi ciri yang pertama adalah bahwa allocation base-nya harus salah satunya menggunakan activity base atau activity driver. Jadi dalam hal mengalokasikan FOH under ABC, dia pasti punya activity driver at least satu. Jadi kalau ada 4 allocation base misalkan ABC-nya, maka satu saja dia punya activity driver itu udah cukup. Atau kalau minimal ada 2 ya, karena kan multiple rate, ada 2 tarif ABC, maka salah satunya harus merupakan activity driver. Beda dengan tadi traditional costing. Kalau traditional costing ini semuanya merupakan atau menggunakan, ini kan semuanya merupakan volume base atau volume driver atau resource driver atau non-activity base, semuanya 100%. Jadi misalkan kalau dalam traditional costing itu ada 3 tarif gitu katakanlah misalkan. Nah, ketiga tarifnya itu semuanya menggunakan resource base atau non-activity driver. Paham ya sampai di sini ya? Nah, ABC salah satu karakteristik khas yang pertama adalah bahwa dia punya activity driver atau allocation base-nya berdasarkan pada aktivitas. Ciri pertama. Ciri kedua adalah harus memiliki lebih dari satu level of cost. Sekali lagi, harus memiliki lebih dari satu level of cost. Nah, ini kan tadi si ABC itu kan dia pasti multiple rate. Kenapa? Kok multiple rate? Karena biayanya itu dikelompokkannya, punya pengelompokan biaya atau cost pool yang lebih dari satu. Cost pool lebih dari satu itu mestinya scope-nya tidak hanya satu scope saja. Kalau cuma satu scope saja, yang paling penting adalah unit level. Scope unit level itu sudah ada di traditional costing dan dia hanya pakai unit level. Tapi kalau ABC itu nanti level of cost-nya harus lebih dari satu. Dan pasti salah satunya itu merupakan unit level. Ya, level unit. Entah unit level digabungkan dengan batch level atau unit level digabungkan dengan product level gitu ya. Itu pasti ada unit levelnya. Atau dengan kata lain, level of cost untuk ABC pasti lebih dari satu. Kenapa? Karena tadi ada multiple rate, ada multiple cost pool. Paham ya? Nah, FOH cost driver, overhead cost driver itu dapat berupa resource atau volume dan activity atau non-volume driver. Kalau yang dimaksud dengan resource driver atau volume driver itu sebagaimana sudah kita bahas di video materi sebelumnya. Contohnya adalah ada DM, ada direct labor hour gitu. Kemudian ada DM juga bisa, DM cost maksudnya, DM cost, kemudian DL cost, machine hours juga bisa. Nah, ini merupakan resource drivers atau volume driver. MH, DLH, DM, dan DL itu tidak berbicara tentang aktivitas. Sebagaimana sudah kita lihat kasus contohnya di video materi sebelumnya, mereka di contoh kasus ini menggunakan MH dan DLH, which is ini adalah bukan merupakan activity driver. MH dan DLH merupakan volume base atau volume driver. Sama yang di sini sebelumnya ini juga menggunakan MH dan DLH. Oke ya. Dah.
Sementara kalau activity atau non-volume driver itu dia punya allocation base yang didasarkan kepada aktivitas tertentu. Contoh aktivitas itu apa sih Pak? Contohnya adalah misal aktivitas untuk setup, mempersiapkan mesin produksi atau proses produksi sebelum benar-benar beroperasi itu proses produksinya. Kemudian ada aktivitas cutting, pemotongan, itu aktivitas. Ada aktivitas mendesain, designing activity, itu juga aktivitas. Painting, pengecatan, itu juga aktivitas. Oke. Nah, bedanya adalah kalau ABC nanti dia pasti menggunakan activity base ini. Sementara kalau ada yang menggunakan ya, maksudnya ada yang menggunakan activity base. Sementara kalau traditional costing itu 100% semuanya tarifnya, allocation base-nya itu menggunakan volume driver atau resource driver yang kayak begini ini. Paham ya? Sebagaimana contoh yang sebelumnya sudah kita bahas di kasus ini di perusahaan namanya Knoxville Company. Ini semuanya merupakan resource base atau non-activity base, yaitu MH dan DLH, basis to allocate FOH-nya. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya. Nah, sekarang kita elaborasi lebih rinci lagi tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan level of cost. Jadi, level of cost itu berbicara tentang tingkatan biaya. Dilihat dari area cakupannya secara helicopter view atau saya sebutkan tadi secara zoom out. Semakin sudut pandang kita itu kita naikkan atau di zoom out, maka cakupan area pandangan, luas areanya itu akan semakin besar kalau di zoom out. Oke. Nah, berdasarkan levelnya ketika helicopter view di zoom out itu tadi, maka tataran atau level biaya dalam konteks pembahasan ABC itu dapat dibagi menjadi 4 level. Level dari level yang paling bawah hingga level yang paling atas, dari level yang paling rendah hingga level yang paling tinggi, urutannya adalah yang pertama level yang paling scope-nya itu paling sempit, scope-nya paling kecil, yaitu unit level. Ini adalah level terbawah, scope-nya paling kecil. Kemudian kita zoom out satu tingkat ke atas, maka kita akan menemukan level gabungan unit. Ini merupakan kelompok kecil yang disebut sebagai batch level. Kita zoom out lagi, kita naikkan lagi angle pandangan kita naikkan, kita zoom out lagi, maka kita akan ketemu level kelompok besar. Kalau tadi kan batch level kelompok kecil. Kita zoom out lagi, kita ketemu level kelompok besar. Nah, level kelompok yang lebih besar ini gabungan dari batch level, gabungan dari kelompok-kelompok kecil. Nah, ini disebut sebagai product level. Kemudian kita zoom out sekali lagi yang paling atas, kita akan ketemu dengan level yang sifatnya agregat, keseluruhan, menyeluruh. Nah, ini adalah merupakan level yang paling tinggi. Cakupan biayanya ini paling luas. Nah, ini disebut sebagai plant level atau facility level. Sehingga kalau kita gambarkan ke dalam satu ke dalam satu gambar ya, chart, maka akan berbentuk seperti ini. Coba kita lihat. Gambar dengan lambang segitiga ini menunjukkan skop yang paling kecil. Ini segitiga ini adalah individu unit produk. Jadi tadi seperti tas gitu ya. Satu unit tas tipe standar itu dilambangkan dengan segitiga ini misalkan. Ya, ini unit level segitiga. Kemudian gabungan dari unit level, gabungan dari beberapa unit tas tipe standar itu akan membentuk batch level. Batch level di sini dilambangkan dengan lingkaran. Ini batch level. Level yang lebih tinggi, cakupannya lebih luas. Nah, kemudian beberapa kelompok tas tipe standar itu digabungkan lagi menjadi, kita zoom out ya, digabungkan lagi menjadi zoom out satu level di atasnya, kita akan ketemu product level. Nah, product level lambangnya yang segi 4 ini. Ya, lambangnya yang segi 4 ini. Ini adalah product level. Berarti tadi kalau beberapa batch tas tipe standar digabungkan semuanya akan menjadi gabungan semua tas tipe standar, namanya produk
tas tipe standar. Oke, produk tas tipe standar itu produk dilambangkan dengan kotakan ini. Terus kita zoom out sekali lagi, yang paling atas kita akan ketemu dengan lambang yang star seperti ini. Ini merupakan facility level atau plant level, level yang paling tinggi. Gabungan dari tas tipe standar, kemudian tas tipe lux. Misalkan perusahaan itu cuma memproduksi dua tipe tas aja ya, tipe tas standar dan tipe tas mewah. Nah, itu digabungkan semua. Itu namanya level plant atau level facility, level perusahaan. Paham ya sampai di sini ya? Habis facility level udah nggak bisa di zoom out lagi. Ini sudah yang paling luas cakupannya atau level yang paling tinggi. Zoom out yang paling maksimal, nggak bisa di zoom out lagi. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Berikutnya, ini contoh yang lebih detail lagi. Misalkan saya contohkan di sini ada satu perusahaan yang dia itu merupakan pabrik garment. Tentu saja kalau pabrik garment, industri garment, maka dia akan menghasilkan pakaian. Karena pabrik industri garment menghasilkan pakaian. Nah, pakaiannya itu ada macam-macam. Ada saya contohkan di sini ada baju batik dan celana. Baju batik itu motif batiknya ada macam-macam. Ada yang katakanlah simpelnya batik motifnya itu segitiga. Ada batik yang motifnya itu segi empat misalkan. Kemudian celana juga demikian. Ya, produk celana ada celana pendek, ada celana panjang. Nah, kita zoom in. Kalau ini zoom in, kita ke bawah. Kita zoom in. Kita lihat batch 1 yang batik tipe segitiga. Batik tipe segitiga itu ada batik motif segitiga. Motif ya, bukan tipe. Batik motif segitiga untuk dewasa, bapak. Kemudian batik motif segitiga untuk dewasa, ibu. Tentu saja kan itu beda dong modelnya. Kemudian ada batik motif segitiga untuk anak. Nah, ini adalah sudah berbicara tentang unit. Di zoom in lagi, lebih detail lagi. Demikian juga dengan batik motif segi empat. Ada buat bapak, ibu, dan anak. Demikian pula untuk celana pendek. Celana pendek ada celana pendek misalkan model A, celana pendek model B, dan celana pendek model C. Demikian juga batch 4, celana panjang ada tipe celana panjang tipe A, model A, celana panjang model B, celana panjang model C. Nah, kalau kita perhatikan, level pabrik pakaian itu merupakan plant level. Di sini nanti ada biaya FOH terkait dengan semua jenis produk yang dihasilkan oleh pabrik garment ini, pabrik pakaian ini. Paham ya? Itu yang level yang skupnya paling luas. Kemudian kita zoom in. Nah, kalau tadi di gambar yang di sini kita zoom out, sekarang ini kita zoom in. Ini level yang paling luas, pabrik pakaian. Kita zoom in satu tingkat ke bawah. Helikopter view-nya kita rendahkan. Ketemu dengan produk level. Tadi kita ketemu dengan produk berupa baju batik dan produk berupa celana. Baju batik dengan celana ya jelas lain dong. Itu jelas lini produk yang berbeda. Nah, masing-masing ini produk baju batik dan produk celana dia punya FOH-nya sendiri masing-masing, yang mana berbeda antara FOH untuk baju batik dengan FOH untuk celana. Nah, ini namanya level produk. Paham? Kemudian kita zoom in, kita helikopter view-nya kita rendahkan lagi, kita zoom in lagi, kita ketemu dengan batch level. Nah, batch level ini masing-masingnya ada biaya overhead-nya sendiri yang spesifik untuk setiap batch. Nah, batch 1 misalkan batik tipe model segitiga, batch 2 batik model segi empat, batch 3 celana pendek, batch 4 celana panjang. Pastinya tentunya ada biaya overhead yang berbeda-beda untuk setiap batch ini. Batik motif segitiga overheadnya beda dengan batik motif segi empat. Celana jelas dong berbeda biaya overheadnya, celana pendek dengan celana panjang. Paham ya itu ya? Nah, ini merupakan batch level. Masing-masing punya FOH-nya sendiri-sendiri setiap batch. Terus kita zoom in sekali lagi, yang paling kecil skupnya itu sampai ke setiap unit.
Setiap unit ini dia punya FOH masing-masing yang berbeda-beda. Kita bandingkan, misalkan batik motif segitiga untuk bapak dewasa laki-laki, tentu overheadnya akan sedikit berbeda dong. Ada FOH yang spesifik khusus hanya untuk batik motif segitiga dewasa laki-laki, dan ada overhead yang khusus yang berlainan dengan ketika perusahaan menghasilkan baju batik motif segitiga untuk anak-anak. Bisa dirasakan ya itu perbedaannya ya. Oke, nah jadi kita sudah jelaskan di sini, kita sudah paham sekarang ini level pabrik atau plant atau perusahaan atau facility level. Yang ini tadi level produk. Di zoom in lagi ketemu level batch, dan di zoom in lagi sekali lagi yang paling rendah kita ketemu unit level. Yang mana setiap level ini ada FOH-nya masing-masing yang berbeda-beda untuk setiap kelompok biaya. Untuk setiap kelompok produk, overhead-nya beda-beda. Spesifik untuk setiap level of cost. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, sekarang Pak, sebenarnya contoh aktivitas di setiap level of cost itu apa saja sih gitu ya. Nah, ini sudah ada di bukunya Pak Carter, ada di Exhibit 14 strip 1. Nah, berbagai macam aktivitas yang ada di masing-masing batch yang mungkin saja ada di masing-masing level of cost, mulai dari unit level, batch level, product level, dan plant level. Ini tidak perlu dihafal, ini nggak usah dihafal ya, ini sebagai contoh aja. Misalkan di level unit itu ada aktivitas cutting, soldering, painting, assembling, packaging. Logik ya, bahwa setiap unit itu pasti membutuhkan aktivitas pemotongan. Jelas bahwa setiap unit produk itu dia akan membutuhkan soldering, pengecetan, perakitan, dan pembungkusan gitu. Ini wajar sekali. Setiap unit produk pasti membutuhkan aktivitas ini. Setiap satu unit produk. Kemudian level batch. Contohnya apa nih level batch aktivitasnya? Ada scheduling, setting up, blending, moving. Kita ambil contoh misalkan blending. Untuk setiap kelompok unit itu ada aktivitas untuk di blend. Jadi misalkan gini, penjualan atas produk itu kan nggak ada produk yang penjualannya itu bukan setiap per unit gitu, tapi ada per kelompok, setiap lusin gitu misalkan. Nah, itu setiap lusin itu kan dibungkus ya, dibungkus sendiri. Oh, bungkusannya itu setiap lusin. Maka itu ada biaya overhead untuk membungkus untuk setiap batch kelompok per lusin tadi. Gitu. Produknya dicampur, di blend, nah kemudian dibungkus untuk setiap satu kelompok campuran produk. Nah, ini ada biaya overheadnya lagi terkait dengan blendingnya. Demikian juga dengan setting up, proses untuk produksi. Penyiapan mesin produksi itu kan bukan untuk setiap satu unit produk, enggak, tapi untuk setiap satu kelompok produk. Misal, untuk minggu ini akan menghasilkan model produk yang kayak begini, jumlahnya ada 100 unit misalkan. Nah, setting up mesin produksinya digunakan untuk menghasilkan model produk yang kayak begitu gitu loh. Dalam satu minggu misal. Nah, itu akan beda lagi. Oh, ganti minggu, kemudian kita modelnya ganti ya. Terus setting up-nya tentu saja akan berlainan. Biaya overhead-nya berbeda. Ini batch level, product level. Contoh aktivitasnya ada aktivitas desain, develop, prototyping, advertising, warehousing. Designing, ambil contoh designing. Produk tas tadi contohnya, tas tipe standar dengan tas tipe mewah atau lux, jelas desainnya berbeda. Kalau desainnya berbeda, bentuknya berbeda, modelnya lain, maka kemudian ongkos terkait dengan biaya overhead untuk mendesain jelas itu berbeda. Jelas berbeda. Advertising pun juga beda produk, beda biaya untuk iklan. Paham ya? Ini level produk. Kemudian level pabrik atau plants. Ada heating, lighting, cooling, providing security. Ambil contoh providing security. Bayangkan ada satpam di satu pabrik. Satpam di pabrik itu bertanggung jawab kan untuk semua area pabrik. Keamanan untuk semua area pabrik. Bukan kok kemudian ada satpam khusus untuk tas tipe standar. Ada satpam khusus untuk tas tipe
mewah. Enggak lah, enggak begitu. Nah, satpamnya itu semuanya bekerja dalam rangka untuk mengamankan semua produk gitu loh. Maka disebut sebagai plant level atau facility level. Ini level yang paling tinggi, zoom outnya paling tinggi, sudah mentok. Oke, paham ya? Kemudian example of cost-nya, di unit level ada portion of electricity and indirect materials. Oke, kemudian di batch levelnya ada salaries of schedulers. Ini. Kemudian ada setup personil, material handlers. Ini. Kemudian di product level ada salaries of designers and programmers yang merupakan overhead. Kemudian advertising fees untuk setiap produk ini merupakan overhead. Cost of patent juga merupakan overhead untuk level produk. Kemudian di facility level atau plant level, contoh biayanya adalah depreciation. Nah, gedung, misalkan gedungnya itu kan dipakai untuk berproduksi, menghasilkan tas tipe standar dan tipe lux atau mewah. Ya, depreciationnya itu levelnya adalah pabrik, perusahaan, bukan level produk gitu. Kemudian examples of activity driver. Activity drivernya untuk level unit ada units of pounds output, ada direct labor hours, machine hours. Ini relevan dengan pembahasan kita tadi ya. Ketika kita membahas tentang traditional costing, ada DLH, ada MH. Level unit pastinya. Kemudian di batch level ada number of batches, jumlah kelompok individu produk. Kemudian setups, material, moves, or production orders. Kemudian di level products ada number of products, design changes, design hours terkait dengan desain ya. Kemudian di level plants atau facility ada misalkan cost drivernya atau activity drivernya adalah square footage occupied. Oke, seperti tadi yang aktivitas pengamanan tadi ya, maka itu dibayarnya misalkan diupah based on alokasi atas biaya pengamanannya adalah based on square footage, luas area yang diamankan. Nah, ini adalah beberapa contoh mengenai aktivitas di masing-masing level of cost, kemudian contoh biayanya untuk setiap masing-masing level of cost, dan activity driver contoh untuk di setiap masing-masing level biaya. Sekali lagi, ini tidak perlu dihafal. Pak, kalau ada kasus di soal terus bagaimana Pak? Mestinya itu sudah diinformasikan itu berada di level apa. Oke, paham ya? Berikutnya nih, ada hal yang menarik yang perlu kita cermati yang terakhir. Kalimat dari Pak Carter. Regardless of the number of different departments, overhead cost pools, and allocation base used, traditional costing system are characterized by their exclusive use of volume related. Maksudnya ini suatu simpulannya, terlepas dari jumlah departemen, kemudian jumlah pengelompokan biayanya, dan jumlah basis alokasi FOH yang digunakan, maka traditional costing itu pasti menggunakan volume related atau unit level atau resource base. Dia sama sekali nggak akan memakai activity driver atau activity base. Paham ya? Itu untuk traditional costing. Beda dengan si activity base costing tadi, salah satunya pasti ada yang menggunakan activity driver. For this reason, traditional systems are also called unit-based system. Ini hanya menegaskan saja bahwa kalau begitu traditional costing itu bisa juga disebut nama lainnya adalah unit-based system atau traditional costing. Paham ya? Jadi kita sudah jelas nih sekarang perbedaan antara traditional costing dan activity-based costing, bahwa yang paling inti tadi adalah bahwa yang dua tadi sudah kita bicarakan di sini. Kalau ABC itu pasti dia punya activity driver atau allocation base-nya. Salah satunya ada yang menggunakan dasar activity. Dan kemudian pasti nanti dia punya lebih dari satu level of cost. Sehingga pasti nanti tarif FOH-nya pasti multiple. Dan cost pool-nya juga multiple. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kita sudah bahas semuanya
konsep mendasar dari apa yang namanya activity based costing sampai di sini. Oke, jadi diingat-ingat, dipahami, yang paling penting ini adalah karakteristik ABC itu yang ini. Dia pasti menggunakan salah satu activity driver, kemudian dia pasti level of cost-nya lebih dari satu. Konsekuensinya adalah konsekuensinya adalah bahwa nanti dia bersifat multiple rate, tarifnya lebih dari satu, dan kemudian cost pool-nya pasti juga lebih dari satu. Itu saja karakteristik yang terpenting dari yang namanya activity based costing. Dan ini harus kumulatif terpenuhi ya. Kumulatif terpenuhi ini. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka kemudian itu tidak termasuk ke dalam activity based costing. Jadi dua syarat ini merupakan dua syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif oleh pengalokasian FOH under activity based costing. Oke, sudah paripurna pembahasan kita terkait dengan karakteristik, ciri, konsep dasar atas activity based costing. Terima kasih. Kita lanjutkan di video materi berikutnya tentang bagaimana ilustrasi kasus atas yang dasar menggunakan FOH allocation dan menggunakan activity based costing. Di video materi berikutnya kita akan bahas contoh kasusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.